may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala hadan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara jamaah masjid syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan pada kita, masih melimpahkan pada kita nikmat yang besar, yakni nikmat iman dan Islam. Dan yang hal bersamaan juga kita mendapatkan nikmat yang besar yang dulu kita impi-impikan dan kita doakan, panjatkan doa kita. Allahumma barik fi Rajab wa Saban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita sampai juga di bulan Ramadan. Ini yang patut kita syukuri. Bapak dan Ibu jamaah Masjidur Rahim rahimani wa rahimakumullah jami'an. Satu ketika saya mendapatkan SMS dari Ustadz Yasir Rahman, Ustadz pengurus di masjid ini. Ketika saya buka, ternyata jadwal memberikan sedikit tausiah tazkirah khususnya untuk diri pribadi dan untuk kita semuanya. Baca, kemudian ternyata sekarang ini tanggal 10 April. Ternyata di sebelahnya ada satu tema. Temanya adalah berpuasa Ramadan, cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga saya termenung. Kita ini sudah berapa tahun menjalani Ramadan ini? Kalau umur kita 40 tahun minus dengan 10 tahun anak-anak, berarti kita sudah 30 tahun menjalankan Ramadan. Kalau umur kita 50 tahun minus 10 tahun, berarti sudah 40 tahun kita menjalankan Ramadan. 60 tahun berarti kita 50 tahun dan seterusnya kita sudah menjalankan Ramadan. Jadi seakan-akan kalimat ini baru terdengar, padahal sudah lama juga. Jadi seakan bahkan baru terdengar. Apakah selama ini Ramadan kita ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya coba cari-cari referensi, kemudian daripada asatiz kita, dan sekarang ini kan mudah Pak ya cari dan sebagainya, banyak sekali, baik itu yang sifatnya digital ataupun yang bentuknya dan sebagainya, kita bisa mudah cari semuanya. Ternyata pada umumnya apa yang kita laksanakan itu sudah memenuhi daripada apa yang, cuman mungkin ada beberapa hal yang mungkin ya, yang mungkin kita sudah tahu tapi kadang-kadang kita dalam pelaksanaannya mungkin sering terabaikan. Itu mungkin saja Pak. Hadirin kaum muslimin, Rasulullah SAW berpuasa itu bukan hanya di bulan Ramadan,
Jadi persiapan Rasulullah SAW itu jauh-jauh hari sudah melaksanakan puasa. Dari mulai Senin Kamisnya sampai puncaknya persiapan Rasulullah SAW, yakni di bulan Sya'ban. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mensifati Rasulullah SAW, kana yasum wa la yuftir. Seakan-akan Rasulullah SAW itu berpuasa terus-menerus di dalam bulan Sya'ban. Hampir 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Dan barulah kepada bulan Ramadan. Jadi persiapannya jauh sebelum bulan Ramadan ini. Bulan Sya'ban sudah kita lewati dan kita masuk di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini dan keberkahan ini. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita sudah masuk di dalam Ramadan ini. Nah, sekarang bagaimana dalam Ramadan ini? Rasulullah SAW berniat, karena setiap sesuatu pasti diawali dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi niat memiliki peran yang sangat penting. Baik tidak baiknya suatu pekerjaan, sukses tidak sukses suatu pekerjaan, itu tergantung daripada niat kita masing-masing. Maka sebelumnya harus ada niat. Terlebih dalam bulan Ramadan ini niatnya dari malam, ya batas maksimalnya itu adalah pada di pagi hari setelah terbitnya fajar shadiq atau di waktu sebelum subuh tadi itu. Artinya niat kita harus di malam hari seperti ini. Itu kita sudah jalankan. Kita sudah jalankan itu. Kemudian apa setelah itu? Ada sahur. Sahur apa kata Rasulullah SAW? Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, ke dalam sahur ini ada keberkahan. Kita juga sudah jalankan. Dan ada juga rambu-rambu di situ apa? Untuk kita mengakhirkan sahur. Dan mungkin di antara kita juga sudah menjalankan hal tersebut. Ya Pak ya, Bu. Kita menjalankan, kita akhirkan sahur kita. Saya misalkan sahurnya jam 4, daripada saudara yang lain jam 2 sudah sahur, saya jam 4 berarti saya sudah mengakhirkan. Berarti kita sudah mengakhirkan sahur. Hadirin Rasulullah, tapi ada satu hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Tasakharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila shalah. Qila kam kana bainahuma qala 50 ayah muttafaqun alaih. Hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, beliau bercerita, tasakhar nama Rasulullah SAW. Kami itu bersahur dengan Rasulullah SAW. Summa kumna ila sholah. Kemudian setelah sahur itu kami berangkat menuju sholat. Kila kam kana bainahuma. Berapa lama di antara sahurnya Rasulullah SAW dengan sholat tadi itu? Qala 50 ayat. Sekitar 50 ayat. Nah, ini menurut hadis daripada Zaid bin Sabit. Jadi mengakhirkan sahurnya itu kira-kira 50 ayat. Yang di sini ayahnya itu nggak panjang, nggak pendek, yang sedang-sedang aja. Nah, itu yang kategori takhiru sahur dari Yasin. Mungkin ini Pak ya. Bukan berarti kalau kita nggak ini, nggak sah, nggak juga. Inilah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang seperti ini yang jarang mungkin ya, bukan jarang, mungkin kita belum sampai pada situ. Ya, kita subuh misalkan jam 4 lewat 50 menit. Kita jam 4 sudah sahur. Ya. Kalau jam 4 sampai 50 menit itu berapa ayat tuh? Kan lebih daripada 50 ayat itu. Mungkin ini hal yang seperti ini. Bukan berarti kalau kita ingin kemudian puasa kita tidak sempurna sah juga setelah itu. Mungkin hal-hal yang seperti ini, ya, hal-hal yang seperti ini kita sudah tahu bagaimana caranya itu. Kemudian kadang-kadang pengamalannya kita luput daripada itu semua. Kemudian Rasulullah SAW sahur, karena sahur sendiri adalah membedakan antara kita dengan orang lain. Fadlu ma baina siyamin wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Karena sahur itu membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Ya, adanya sahur ini. Ini satu poin mungkin. Kemudian Rasulullah SAW, qala la yazalun nas
bi khairin ma ajalul fitr. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam masalah berbuka puasa, ya, dalam berbuka puasa. Tapi alhamdulillah anjuran Rasulullah SAW untuk senantiasa mengawalkan, menyegerakan berbuka. Kana la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitr. Manusia itu dalam kebaikan selama dia itu mentakjilkan, menyegerakan berpuasa, menyegerakan berbuka puasa. Masya Allah, ini sudah yang ditunggu-tunggu memang, ya, azan langsung aja, ya. Saya kira ini juga sudah kita pernah laksanakan, ini juga kita laksanakan sudah. Ya, cuman permasalahannya sekali lagi, bagaimana teknis menyegerakan menyegerakan dalam berbuka puasa ini. Nah, ini itu aja mungkin. Ya, teknisnya bagaimana cara kita menyegerakan dalam berpuasa ini. Bapak dan Ibu hadirin, ada satu riwayat An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ay yusalliya ala rutabin fa illam takun rutaban fatumayrat fa illam takun tumayrat hasawatin min ma. Dari Anas radhiyallahu an, kana Rasulullah SAW yutiru qabla ayyusalliya, bahwasanya Rasulullah SAW itu berbuka puasa sebelum dia sholat. Bagaimana sifatnya itu? Ala rutobin, dia berbuka puasa dengan rutob, kurma basah, ya. Fa'ilam takun rutoban fatumairat, kalau tidak ada rutob, fatumairat, beberapa butir daripada tamar, kurma yang sudah kering, yang biasa kita konsumsi. Fa'ilam takun tumairat hasan hasawati min ma, kalau tidak ada juga, maka dia meminum beberapa teguk daripada air. Nah, itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya, sifat bukanya itu seperti itu. Ya, sifat bukanya itu seperti itu. Kalau kita kan lain Pak, ya. Azan, ada kolak, ada apa, makan dulu. Ada bubur, masya Allah, suhada ini kan terkenal dengan buburnya, makan dulu kita. Mungkin yang hasilnya seperti ini kita sudah paham, tapi apa? Pengamalannya aja. Ya, pengamalannya mungkin kita kurang. Masya Allah, hadiratullah, itu adalah sifat bagaimana Rasulullah SAW berbuka. Rutob, nggak ada rutob, tamar. Masya Allah, hari ini tamar, kurma banyak. Dan insya Allah di setiap kita, rumah kita mungkin ada hal yang seperti itu, terutama di bulan Ramadan ini, ya, itu mungkin ada. Tumairat, kalau nggak ada rutob, tumairat, beberapa butir daripada tumairat. Kalau nggak ada juga, bilma, minum air. Masya Allah, ini adalah mungkin yang menjadi perhatian bagi kita, ya. Perhatian bagi kita untuk kita meneladani bagaimana Rasulullah SAW dalam melaksanakan Ramadannya, dalam sahur, kemudian dalam berbukanya itu. Nah, di tengah-tengah antara sahur dengan berbuka tentu jelas hal-hal yang akan merusak kepada puasa kita, maka kita harus hindari. Ya, man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur wal amalu bihi, perkataan yang dusta dan justru malah dia melaksanakannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada tu'am wa syarabu, maka tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkannya itu. Artinya secara umumnya tidak ada akhlak melirik daripada puasa kita itu. Maka dikatakan di hadis yang lain, kam bin shaimin laisa lahu min siyami illa juwal atas. Hal-hal yang seperti itu insyaallah kita sudah juga kita tinggalkan yang seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jadi perhatiannya mungkin tadi hal-hal yang seperti itu yang kita perhatikan sekali. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya teringat ketika buka bersama di Masjid Baitur Rahim, mohon maaf ini bersama dengan almarhum Kiai Fatah Abdul Majidi, almarhum sudah. Ada satu keunikan berbuka puasa dengan beliau itu, ya. Uniknya itu apa? Jadi kalau buka puasa, sebenarnya bukan buka puasanya. Kalau saya ke situ, itu biasanya habis sholat baru kita makan.
Kemarin hari Sabtu saya bertanya kepada salah seorang santri seniornya, Ustadz Rasul, insyaallah, ya. Saya tanya, Ustadz, antum pernah nggak saat berbuka puasa dengan kai? Oh sering. Bagaimana kai itu berbuka puasa? Kai itu kalau berbuka puasa, dia kalau ada tamar, kurma, dia makan kurma. Habis itu dia sholat. Kalau nggak ada minum, habis itu dia sholat. Masya Allah. Dan memang seperti itu. Saya datang ke situ habis maghrib itu biasa memang itu sudah ada semua, hidangan ada semua. Memang kelihatannya nggak ada yang menyicil. Nah baru setelah sholat barulah mereka itu makan. Nah itu berlangsung kata Ustaz Rasul ini, itu berlangsung dari dulu, sejak dulu, bukan sekarang, dulu ya, sejak dulu, sejak Allah yarham Abdul Fattah Majid demikian sampai meninggalnya itu seperti itu. Subhanallah. Dulu awal-awal, kenapa ini kok seperti ini cara berbukanya itu? Kenapa enggak kita berikan sedikit spare lah, sedikit space waktu kita untuk makan dan lain sebagainya? Nah itulah kenapa renungan saya tadi itu, kok jangan-jangan selama ini puasa kita tidak sama dengan Rasulullah SAW. Oh ternyata tadi itu. Jadi sifat-sifat kita berbuka puasa itu ternyata tidak sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ini bukan berarti ya, ini sebagai khazanah keilmuan kita, bukan hanya sebagai ilmu. Mari kita sama-sama untuk mencoba melaksanakan sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Mohon maaf ini kepada Masjid Syuhada ya. Ya, mohon maaf. Begitulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah SAW itu cara berbuka puasanya. Jadi hanya dengan apa? Rutab. Kalau nggak ada rutab, tamarat. Nggak ada tamarat, maka bilma, air. Nggak ada rutab, kurma. Kalau nggak ada kurma, dia minum air kemudian sholat. Dan setelah sholat silahkan untuk makan dan lain sebagainya. Hadirin kaumullah, mungkin ini setelah saya lihat kemudian saya dengar semuanya daripada para ustaz ya demikianlah sifat bagaimana Rasulullah SAW itu ketika dia berbuka puasa dan juga ketika dia melaksanakan sahurnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita dan bisa kita laksanakan dalam Ramadan yang sekarang ini. Mudah-mudahan Ramadan kita semakin baik dan semakin baik. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan siapa tahu ya duduk kita di Masjid Syuhada ini juga duduk kita yang terakhir kita, karena kita tidak mengetahui setiap kita pasti akan mengalami kematian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai tazkir bagi saya khususnya dan untuk kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjalankan sebagaimana sunnah Rasulullah SAW dalam kita berRamadan ini. Demikian sekali lagi, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.